Langsung saya sapa Albi Pratama, koresponden CNN Indonesia yang saat ini berada di sirkuit Formula E Ancol, Jakarta. Albi, selamat malam. Albi, kalau melihat persiapan dari seminggu terakhir, kemudian sekarang sudah rampung begitu. Bagaimana kesiapan dan juga suasana menjelang mulainya besok balapan Formula E? Selamat malam Puspa. Hari ini merupakan satu hari jelang besok Formula E Seri Jakarta yang juga merupakan seri ke-9 di musim 2021-2022 ini akan digelar pada Sabtu sore pukul 15 waktu Indonesia Barat. Otomatis hari ini segala persiapan yang sebelumnya sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu harus bisa rampung dan juga diselesaikan dalam waktu singkat. Pagi tadi ketika saya sampai di sirkuit GIEC ini sendiri atau Jakarta International E-Prix Circuit yang berada di kawasan Ancol, Jakarta Utara, saya melihat masih ada sejumlah proyek pengerjaan yang dilakukan oleh beberapa kontraktor seperti itu. Tetapi memasuki sore hari, jelang dilakukannya shakedown ataupun pertama kalinya para driver ataupun pembalap melakukan pengetesan terhadap kendaraannya di sirkuit, seluruh pengerjaan ini sudah rampung dilakukan. Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sore tadi juga memberikan keterangan pers kepada kita bahwa sirkuit Formula E ini sudah siap untuk dijadikan sebagai tuan rumah balapan Formula E pada hari Sabtu besok. Sehingga bisa dikatakan ini sudah 100% rampung. Apalagi hari ini hari Jumat juga sirkuit internasional E-Prix Ancol ini juga sudah mendapatkan sertifikasi atau bahasa balapnya adalah homologasi dari FIA yang sudah tembus ke grade 3. Itu artinya sirkuit ini sudah layak secara fungsi, lalu secara keamanan dan juga untuk kesiapan balapnya sudah bisa dipergunakan untuk besok. Dan beberapa persiapan-persiapan lain juga tadi terlihat ada sekitar 400 marshal yang diberdayakan untuk melakukan tugas selama event Formula E ini digelar besok. Seperti itu tadi juga beberapa tim marshal juga sudah mulai terlihat keliling sirkuit untuk menjaga masing-masing pos, mulai dari petugas marshal untuk medis, lalu petugas marshal untuk membersihkan trek jika memang ada kotoran ataupun ada serpihan dari bodi-bodi, lalu juga ada petugas marshal yang mempersiapkan jika terjadi kebakaran di sekitar sirkuit juga sudah siap semuanya. Dan untuk lintasan sendiri memang sudah dikatakan 100% sejak beberapa hari yang lalu dan kita hanya tinggal melihat seperti apa besok karena tadi juga saya berkesempatan untuk melihat area pit lane ataupun pit box tempat para pembalap ini tim-tim balap melakukan persiapan seperti misalnya pemasangan bodi, lalu juga penyesuaian software antara komputerisasi yang ada di dalam pit box juga dengan mobilnya dan lain sebagainya sehingga bisa dikatakan ini sudah siap dan kita hanya tinggal menunggu besok jalannya balapan akan seperti apa. Begitu Puspa. Oke, sudah rampung, diklaim sudah 100% siap, sudah clear area juga sore tadi. Bagaimana kemudian para pembalap melihat lokasi baru ini, Jakarta menjadi tempat baru tuan rumah Formula E ini, kemudian melihat bagaimana cuaca di sana, bagaimana struktur tanah di sana, apa tantangan yang dihadapi oleh para pembalap, Albi? Baik Puspa, memang keterangan dari sejumlah pembalap adalah hal yang paling dinantikan atau paling ingin kita ketahui lebih lanjut terkait dengan sirkuit yang ada di Jakarta Utara ini sendiri. Dan tadi juga di konferensi pers di tempat saya melaporkan saat ini ada 3 pembalap, yaitu dari Mercedes-Benz EQ dan juga dari DS serta dari tim Jaguar seperti itu. Rata-rata mereka tengah mempersiapkan diri untuk melakukan balapan besok, apalagi ini adalah balapan pertama mereka di iklim tropis sehingga ada sejumlah tantangan yang harus mereka persiapkan khususnya kepada cuaca. Mereka merasakan cuaca yang ada di Jakarta ini sangat lembab, membuat gerah gitu seperti itu dan juga tidak ketebak apakah sore hari akan turun hujan atau tidak. Mengingat pagi hari biasanya cerah berawan, tetapi memasuki sore hari biasanya mendung dan juga turun hujan. Dan untuk mengantisipasi itu semua mereka juga sudah mempersiapkan terkait juga dengan fisik. Mereka juga sudah mengatur strategi juga dengan tim-tim balap karena mereka merasakan bahwa jika panas udara ataupun humidity yang ada di Jakarta ini bisa juga tidak hanya mempengaruhi fisik mereka tetapi juga komponen-komponen elektrikal yang tersemat di kendaraan mereka. Mereka juga khawatir dengan kondisi panas seperti ini akan membuat rem mereka cepat habis. Mereka juga khawatir dengan kondisi panas ini akan membuat baterai listrik mereka juga semakin boros karena selain adu cepat, para pembalap ini juga harus mengatur strategi Puspa. Strategi yang paling penting dalam balapan Formula E jika dibandingkan dengan Formula One adalah bagaimana para pembalap ini bisa menjaga efisiensi baterai mereka. Nah, hal inilah yang harus mereka perhitungkan. Tadi juga secara langsung saya juga mewawancarai pembalap yang ada di pit box yaitu Alexander Sims yang merupakan pembalap dari tim Mahindra asal Inggris juga menyatakan hal yang sama. Mereka Sims ini merasa
tantangan terberat adalah cuaca, baik fisik dia sendiri dan juga terhadap dengan komponen-komponen baterai. Sehingga harus ada pengaturan strategi seperti misalnya mereka tidak perlu terburu-buru ketika akan melakukan overtake kepada lawan, ataukah juga mereka harus menunggu waktu yang tepat untuk bisa melakukan susul-menyusul. Nah, tetapi Puspa, ada tantangan lainnya. BMKG beberapa waktu yang lalu juga meramalkan ataupun memperkirakan cuaca di kawasan Jakarta Utara ini pada Sabtu pagi besok akan cerah berawan. Tetapi memasuki sore hari potensi hujan ringan sampai sedang ini juga ada. Nah, hal ini juga lah yang harus disiapkan oleh pembalap akibat cuaca yang dinamis. Ketika nantinya hujan terlampau deras, maka pihak dari pengatur balapan ataupun race control ini akan melakukan penundaan balapan sementara sampai sirkuit dikatakan aman ataupun layak untuk balap. Tetapi jika hujannya terlampau ringan ataupun bisa dikatakan aman untuk balapan, maka ada strategi juga yang harus dipikirkan oleh pembalap, yaitu melakukan balapan dengan kondisi wet track ataupun lintasan basah. Dan ini juga akan menjadi daya tarik tersendiri, dikatakan oleh co-founder Formula E, Alberto Longo, yang juga datang ke Jakarta. Jika hujan turun, ini tidak perlu dikhawatirkan karena di sirkuit Eropa pun ini menjadi salah satu potensi ataupun tantangan bagi para pembalap, sehingga para pembalap ini juga harus bisa mengatur kecepatan mereka agar tidak spinning ataupun melintir ketika memasuki tikungan. Apalagi di Jakarta ini tikungannya cukup banyak, ada 18 tikungan, 10 ke kanan dan juga 8 ke kiri. Dan itu akan menjadi tantangan bagi para pembalap dengan cuaca yang tidak menentu, apakah turun hujan ataukah panas, dan kita akan menyaksikannya besok hari Sabtu sore pukul 15 waktu Indonesia Barat. Puspa. Hari Sabtu sore pukul 15 waktu Indonesia Barat, kemudian bagaimana masyarakat bisa ikut berpartisipasi ke area tersebut di dalam tadi Jakarta International E-Prix tadi, Albi? Ya Puspa, memang bisa dikatakan masyarakat yang ada di Jakarta atau bahkan di luar daerah Jakarta dan juga beberapa warga negara asing ini tercatat menjadi salah satu pembeli dari tiket Formula E yang dijual sebanyak 60.000 tiket dari 5 kategori kelas yang ada, mulai dari festival, ada 2 kelas, festival di Ancol, festival di arena sirkuit, lalu juga ada grandstand dengan 9 tempat tribun, dan juga ada kelas VIP dan juga VVIP, dan diklaim oleh pihak dari penyelenggara Formula E semuanya sudah laku terjual. Nah, ada catatan yang harus diperhatikan oleh setiap penonton yang besok akan hadir ke sini, Puspa, di mana nantinya para penonton ini diharapkan atau disarankan untuk menggunakan transportasi umum untuk menuju sejumlah tempat-tempat keberangkatan shuttle bus. Dan ini juga berlaku bagi para penonton yang memang harus mau tidak mau menggunakan kendaraan pribadi mereka. Ada 2 kantong parkir yang disediakan oleh pihak penyelenggara, Puspa. Yang pertama adalah di Jakarta International Stadium. Ini khusus tempat parkir yang disediakan bagi pemegang ataupun pembeli tiket VIP dan juga VVIP. Nah, dan untuk pemegang tiket festival dan juga grandstand ini disediakan kantong parkir di kawasan G-Expo Kemayoran yang bisa menampung lebih kurang 10.000 kendaraan. Nah, masing-masing tempat ini nantinya ketika penonton sudah tiba di kantong parkir tersebut diharapkan untuk bisa menunjukkan tiket fisik mereka yang sebelumnya sudah ditukarkan dalam bentuk e-tiket, lalu kemudian mereka melaporkan ke petugas, dan ketika tiket ini sudah divalidasi maka mereka bisa menggunakan shuttle bus dari kantong-kantong parkir tersebut menuju ke kawasan sirkuit, langsung ke depan pintu masuk untuk ke dalam sirkuitnya sendiri. Total ada sekitar 150 shuttle bus yang disediakan dari masing-masing kantong parkir tersebut dan akan beroperasi sejak pagi pukul 8 sampai dengan pukul 10 malam sampai acara ini sudah selesai, sehingga nantinya kawasan Ancol ini menjadi steril, masyarakat juga bisa berjalan kaki dan menikmati arena Ancol dengan nyaman tanpa harus berjubel dengan kemacetan. Sehingga hal inilah yang harus diperhatikan baik-baik oleh masyarakat yang akan menonton secara langsung balapan Formula E di GIEC Ancol Jakarta Utara pada hari Sabtu besok. Begitu Puspa. Jadi deg-degan ya rasanya pengen nonton langsung ke sana. Tapi kita harapkan semoga hajatan dari Formula E Jakarta ini bisa membawa hiburan baru untuk masyarakat Jakarta, khususnya para pecinta jet darat di Indonesia. Albi, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat malam.